Strategi pelaksanaan 3 pada pasien dengan defisit perawatan diri dengan melatih makan dan minum yang benar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ida. Mbak Ida masih ingat sama saya atau enggak Mbak? Masih ya, siapa coba sebutkan? Perawat Lisa. Oh iya betul, ternyata Mbak Ida masih ingat nama saya ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ida? Alhamdulillah, udah mandi, terus pada udah subuh. Oh iya, udah cantik banget Ida Mbak Ida. Nyoba pakai lipstick juga. Oh udah, iya, lipstick banget telurnya. Nah, pada pertemuan kemarin, sekarang kita akan berlatih untuk latihan cara makan dan minum yang benar. Sebelumnya Mbak Ida sudah tahu atau belum sih kayak bagaimana caranya, bagaimana kayak aturannya untuk makan dan minum? Mbak Ida apakah sudah tahu? Nggak tahu aturannya. Oh, nggak tahu aturannya. Baik, jadi nanti akan saya jelaskan mengenai latihan makan dan minum yang baik dan benar bagaimana. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit di ruangan itu saja. Apakah Mbak Ida bersedia? Bersedia. Jadi apakah Mbak Ida sudah siap? Siap. Oke, saya mulai ya Mbak. Jadi Mbak Ida, kebutuhan makan dan minum yang baik dan benar itu tidak hanya untuk memenuhi keinginan atau rasa lapar yang Mbak Ida rasakan. Makan dan minum itu untuk memenuhi kebutuhan dasar Mbak Ida yang berupa asupan nutrisi, cairan, dan ini harus dilakukan dengan benar, teratur, sesuai kebutuhannya Mbak Ida sendiri. Nah, untuk cara makan dan minum yang baik itu meliputi pemilihan jenis makanan yang sehat, jangan yang tidak sehat seperti mungkin makanan cepat saji atau junk food, itu jangan ya Mbak. Kalau makanan cepat saji itu contohnya seperti mie instan, yang instan itu. Kalau junk food itu seperti mungkin sosis. Saya tiap hari makan itu. Mungkin sekarang bisa mulai dikurangi ya Mbak Ida. Mbak Ida bisa milih yang sehat-sehat saja seperti sayur, buah, dan mungkin lauk seperti ikan mungkin atau apa bisa masak soalnya. Oh nggak bisa masak. Nanti mungkin Mbak Ida bisa membelinya di kantin atau nanti akan ada yang mengirimkan ke kamarnya Mbak Ida. Nah, dan itu juga jumlah juga harus diperhatikan. Jumlahnya harus seimbang antara karbohidrat, lauknya, sayurnya itu harus seimbang ya Mbak. Terus untuk makan dan minum itu ada waktunya. Untuk waktu makan itu sehari 3 kali. Mbak Ida biasanya makannya berapa kali sehari? Biasanya malam doang kalau lapar. Kalau sarapan? Enggak pernah. Makan siang juga tidak? Enggak. Oh, jadi yang benar itu makannya 3 kali sehari. Ada sarapan yang pertama, yang kedua ada makan siang, yang ketiga makan malam. Lalu untuk Mbak Ida juga harus memperhatikan bagaimana perilaku yang benar untuk makan dan minum, dan sehingga dapat menjaga kebersihan dan kesehatan diri Mbak Ida sendiri. Buat makan dan minum yang tepat dan benar itu agar Mbak Ida mampu menjaga kesehatan tubuh Mbak Ida, lalu kebersihan diri Mbak Ida juga terjaga, dan Mbak Ida dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Mbak Ida. Nah, yang ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk melakukan cara makan dan minum yang baik dan benar, yaitu ada peralatan makan seperti yang ada di depan sini. Ini ada tempat minum, Mbak Ida tahu? Lalu ada tempat makan, dan ini ada sendok. Mbak Ida biasanya menggunakan alat seperti ini atau tidak kalau makan? Biasanya kalau minum doang. Kalau minumnya pakai botol, kalau makan pakai piring. Ya, pakai apa? Kalau makan pakai tempat yang buat masak mie itu langsung dari situ. Oh, dari pancinya. Dia suka makan mie ya? Iya. Oh, biasa kalau Mbak Ida pengen makan mie, ditaruh di tempat mangkuk atau piring dulu ya Mbak, dipindahkan. Jadi tidak langsung dimakan di pancinya. Nah, untuk makannya kan tadi saya sudah sebutkan untuk satu hari 3 kali. Nah, untuk minumnya Mbak Ida tahu nggak satu hari itu harus minum berapa gelas? Oh, kalau haus aja. Oh, kalau haus Mbak Ida minum yang benar itu kalau satu hari itu harus minum gelas per hari. Atau kalau Mbak Ida pakai ini, mungkin Mbak Ida bisa meminumnya itu sekitar 3 sampai 4 botol ini per hari. Untuk waktunya itu Mbak Ida bisa memenuhi kebutuhan minum itu 1 jam sekali. Jadi kalau sudah 1 jam minimal Mbak Ida 1 jam minum. Mulai dari kapan? Dimulainya nanti bisa pukul 7, nanti lanjut pukul 9, pukul 11, pukul 13, pukul 15, pukul 17, lalu pukul 19. Itu kan 8 kali ya Mbak ya. Ini kalau 3 sampai 4 berarti itu ininya dibagi 8 kali minum. Nah, terus
menjaga kebersihan, Mbak Ida juga harus mencuci tangan sebelum minum, sebelum makan dan minum. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, setelah cuci tangan, Mbak Ida bisa mengambil piring atau tempat untuk makan, lalu diisi dengan nasi, lauk, pauk, dan sayur. Seberapa? Nih, kalau di sini kan udah ada sekat-sekatnya ya Mbak di sini. Jadi yang ini untuk nasi, lalu di sini untuk sayur, dan yang satunya untuk lauk pauk. Seperti itu ya Mbak. Lalu makanya menggunakan tangan kanan. Ya, betul sekali menggunakan tangan kanan. Lalu biasanya Mbak Ida kalau makan itu mengunyahnya sampai halus apa cepat-cepat atau bagaimana? Cepat-cepat. Nah, sebaiknya itu untuk mengunyah makanan itu 33 kali mengunyahnya, jadi tidak sampai halus. Jadi mungkin bisa dimulai untuk mengunyahnya jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja biar tidak terjebak. Dan agar makanan itu halus, jadinya nanti kalau udah ini bisa dicerna oleh lambungnya kerjanya nggak terlalu keras kayak gitu Mbak. Nah, bagaimana rasanya Mbak Aida setelah saya jelaskan mengenai cara makan dan minum yang baik dan benar? Saya jadi tahu cara makan yang baik tadi pakai tempat makan ya. Terus untuk minum pakai espresso-nya kita ada di 8 gelas ya, pakai botol 4 botol seharian. Betul. Nah, untuk manfaatnya makan dan minum yang baik dan benar itu apa saja Mbak? Bisa disebutkan? Jadi itu untuk menjaga kesehatan Ya, memenuhi kebutuhan apa sih? ya sudah ya. Nah, kan itu untuk manfaatnya. Mungkin untuk cara makan yang benar, kayak waktunya berapa, waktunya apa saja, berapa kali sehari, bisa disebutkan lagi Mbak? Makannya 3 kali sehari Ya. pagi, sarapan, siang, sama makan malam. Nah, nanti Mbak Ida bisa memasukkan latihan makan dan minum yang baik dan benar itu ke jadwal harian Mbak Ida ya. Jadi Mbak Ida makannya itu jangan sekali saja pada malam hari, tapi harus sesuai aturannya, jadi 3 kali sehari. Oh, ya tidak apa-apa, yang penting diisi sedikit saja, tidak apa-apa, yang penting diisi makanan ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Mbak Ida. Nah, baik Mbak, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Besok kita akan berbincang-bincang mengenai cara menjaga kebersihan BAB dan BAK yang benar. Apakah Mbak Ida bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya Mbak Ida maunya jam berapa dan di mana? Pagi aja. Pagi saja di sini. Iya. Oke, baik Mbak. Jadi sampai ketemu besok ya Mbak. Saya akan kembali ke ruang perawat. Jika apabila Mbak Ida memerlukan bantuan saya, Mbak Ida bisa mengecat tombol yang ada di ruangan Mbak Ida. Saya